Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dan harus ya, harus kita dalam keadaan bahagia hari ini. Seharusnya kita dalam keadaan berbahagia hari ini. Karena tidak ada alasan buat kita untuk tidak berbahagia. Sahabat, kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality di segmen Jibril ini yang tayang setiap hari setiap jam 17.30. Ya. Masih berkaitan dengan membangun personality, ya. Kita pindah surat sekarang. Di surat Al-Isra kita ketemu dengan lafaz anfus. Ya. Sahabat, memang tidak banyak orang yang tahu apa yang harus ia berikan pada nafsnya, pada dirinya. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana seharusnya diri kita ini kita perlakukan. Nah, di surat Al-Isra ini akan memberikan input pada kita apa yang harusnya kita berikan untuk diri kita ini. Al-Isra ayat 7 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian telah ihsan. Nah, ahsantum itu fi'il madi, ya. Jika kalian telah ihsan, ahsantum li anfusikum. Kalian itu telah berbuat ihsan untuk anfus kalian sendiri. Ya. Wa in asatum falaha. Tapi jika kalian berbuat berbuat yang negatif, maka tanggung jawabilah falaha. Nah, itu. Sahabat, paradigma primordial ketika kita melakukan kebaikan itu seolah-olah Allah punya kepentingan terhadap perbuatan baik kita. Berbuat baiklah, beribadahlah kepada Allah. Nanti kalau kita berbuat baik, Allah menjadi senang sehingga rezeki kita dilancarkan, ya. Kalau kita tidak berbuat baik, Allah marah, nanti kita disiksa. Nah. Ini yang perlu kita klarifikasi lewat ayat ini, bahwasannya Allah itu sedikit pun tidak pernah punya kepentingan atas perbuatan kita, baik maupun buruk. Ketika kita berbuat baik itu li anfusikum, untuk diri kalian sendiri.
Nih, itu hak. Jadi berbuat baik itu bukanlah sebuah tanggung jawab, tapi hak. Hak setiap manusia untuk melakukan perbuatan yang ihsan. Begitu. Jadi ihsan itu hasil. Ihsan itu hasil. Sedangkan su itu akibat. Nah, itu akibat. Begitu. Jadi beda antara in yang pertama di sini dengan ini yang kedua. Kalau ini yang pertama itu adalah innya syartiyah, ya. Sedangkan ini yang kedua itu adalah mufassirah. Begitu. Jadi ketika manusia melakukan perbuatan baik sesuai dengan syaratnya, itu untuk diri manusia itu sendiri, untuk nafsu itu sendiri, ya, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak punya kepentingan atas perbuatan kita. Nah, ketika kita ihsan itu untuk nafsu kita. Ketika kita tidak ihsan, maka otomatis itu su, negatif. Maka tanggung jawabilah perbuatan negatif itu. Nah, kalau su itu dampak langsung, ya, su itu dampak langsung. Sedangkan ihsan itu memang dia merupakan sesuatu yang substansial, ya. Ihsan itu sesuatu yang sudah dibuat, sudah ada pada nafs. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Jadi sudah ada dia. Ahsani taqwim dalam bentuk yang estetis, perfect estetis gitu. Itu sudah ada. Kalau ditanya pada kondisi apa, bagaimana, dan siapa yang melakukan perbuatan ihsan ini, kalau kita tidak pernah memberikan hak anfus, maka akibatnya akan seperti di ayat ini. Gitu loh. Itu karena orang tidak pernah memberikan haknya, hak anfusnya. Jangan-jangan kita sendiri tidak tahu hak kita apa, hak diri kita ini apa. Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu. Selama kita tidak memberikan hak pada nafsu kita, maka ya wajarlah terjadi seperti di ayat ini kan. Ini kan ekses semua ini, ya. Adanya datangnya hukuman, mukanya menyuramkan, begitu kan. Karena memang untuk mengetahui kondisi seseorang itu dalam kondisi ihsan atau dalam kondisi su, dalam kondisi positif atau dalam kondisi negatif, itu bisa terlihat dari mukanya memang. Ya, secara psikologis itu ada ilmunya. Ya. Terlihat memang dari wajahnya, gitu. Kondisi positif maupun kondisi negatif. Makanya kita disuruh bercermin itu kan. Artinya mari kita indikasi kita ini dalam kondisi positif apa dalam kondisi negatif, gitu. Jadi dalam kata ihsan itu ada makna lestari, indah, bahagia, enjoy, penuh kenikmatan. Itulah ihsan itu. Itu kan bisa terlihat dari wajah. Datang kawan kita mukanya suntuk kan kelihatan, oh dia lagi kondisi negatif nih, lagi sensitif nih, begitu.
Ya, jadi dia sangat substansial ya. Nah, jadi hak setiap nafs itu untuk bahagia, untuk enjoy, ya, untuk senang, ya, untuk merasakan keindahan. Ketika manusia kehilangan kebahagiaannya, ketika manusia kehilangan kesenangannya, itu artinya dia sedang tidak memberikan hak pada dirinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.